Topik hari ini adalah amanat Kristus untuk ibu. Kalau kita semua sudah tahu bahwa amanat agung Yesus Kristus seperti tercantum dalam Matius 28 dari 19 sampai 20. Nah, kalau kita baca dari ayat ke-18, Matius 28 ayat 18 dikatakan demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Jadi, setelah Tuhan Yesus menyelesaikan tugasnya yang diinginkan Bapa untuk dilakukan sampai tuntas, yaitu dia harus naik ke atas kayu salib untuk menanggung hukuman atas kita oleh karena manusia berdosa, maka ketika Yesus Kristus sudah komplit, sempurna, artinya tuntas melakukan tugas-tugas yang harus diembannya, maka Tuhan Yesus dimuliakan. Jadi, setiap anak Tuhan, orang percaya, akan mendapatkan kemuliaan jika kita sudah menuntaskan apa yang dikehendaki Bapa untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi tidak serta-merta bahwa orang percaya ini dimuliakan tanpa melakukan apa-apa. Satu hal yang tidak kita lakukan apa-apa ketika kita menerima anugerah keselamatan, penebusan. Itu semuanya oleh karena kasih anugerah Allah, kemurahan Allah. Kita tidak ada peran selain hanya menerimanya. Tapi setelah itu ada tugas hal-hal yang harus kita lakukan sebagai respon bahwa kita telah menerima anugerah keselamatan itu. Di Matius 28 ayat 19 dikatakan, "Karena itu pergilah." Artinya ada action, ada tindakan. Tidak diam di tempat. "Jadikanlah semua bangsa muridku." Murid adalah pribadi yang mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh gurunya. Bukan hanya memahami, tapi juga melakukan apa yang sudah dilakukan oleh gurunya. "Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Seperti kita tahu kalau kita dibaptis, artinya kita sudah dinyatakan mati dari manusia lama ya. Baptiso, ditenggelamkan. Lalu bangkit dari kematian itu menjadi ciptaan yang baru. Artinya ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan kita dibaptiskan, artinya kita sudah dinyatakan mati, manusia lama kita mati. Dan kita menjadi milik oleh yang memberi kita penebusan. Artinya bahwa hidup kita ini bukan milik kita lagi. Hidup kita adalah milik Sang Penebus. 28 ayat 20 dikatakan, "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ajarlah mereka melakukan. Artinya, kita diminta untuk mengajarkan orang. Sebelum kita bisa mengajar orang, kita harus melakukannya dahulu. Bagaimana kita bisa mengajar orang kalau kita tidak memberikan contoh? Kalau kita hanya mengajak orang, tapi kita tidak melakukannya, kita namanya adalah calo. Calo kan begitu ya di terminal ya. Bandung, 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 Surabaya, Surabaya. Tapi dia nggak pergi. Dia promosi, tapi dia nggak pergi. Bukan itu yang Tuhan inginkan. Mungkin bukan calo, lebih baik tour leader lah begitu ya. Udah punya pengalaman dulu, lalu ajak orang. Dan dia juga pergi ke sana. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Artinya sebelum kita mengajarkan orang, kita harus melakukannya terlebih dahulu, agar orang bisa melihat bahwa kita menjadi pelakunya, bukan kita hanya sebagai promotornya. Kita bukan calo, tapi kita pelakunya. Oke, berikutnya. Manusia yang sempurna.
Manusia awalnya adalah diciptakan segambar dengan Allah, segambar dan serupa dengan Allah. Artinya, pikiran, kehendak, dan perbuatan manusia ciptaan awal itu sinkron dengan Allah. Karena apa? Roh Allah memimpin orang itu, memimpin Adam. Segala kuasa diberikan. Manusia diberi mandat untuk mengelola bumi seturut kehendak Allah dengan caranya Allah. Kenapa? Karena manusia sinkron dengan pikiran dan kehendaknya Allah. Karena semuanya sinkron, maka semua ciptaan Allah itu tunduk pada ciptaannya. Kenapa? Karena yang dilakukan oleh Allah, oleh orang itu, yaitu Adam, sinkron dengan penciptanya. Ketika ketaatan kepada Allah itu masih sempurna dilakukan, maka segala sesuatunya itu tunduk. Sehingga Adam bisa perintahkan binatang ke sini ke sana menamainya, karena semuanya tunduk. Ada kuasa Allah di situ. Manusia diberi kebebasan penuh. Manusia diberi kehendak bebas. Tetapi karena ciptaan, ada ujian juga yang harus ditempuh oleh manusia. Ujiannya berupa apa? Bentuknya ketaatan. Semuanya boleh dilakukan kecuali jangan kau makan buah itu, pengetahuan itu. Jadi semua ada ujiannya. Untuk membuktikan bahwa manusia itu tidak melakukan kehendak dirinya sendiri semata-mata, tetapi melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Ujiannya di situ. Seperti semua kita tahu bahwa akhirnya Adam jatuh di dalam dosa, melakukan pemberontakan, tidak taat, tidak setia dengan apa yang sudah diperintahkan Allah. Sehingga manusia yang tadinya sempurna menjadi tidak sempurna. Efeknya adalah semua ciptaan Allah yang tadinya tunduk kepada manusia itu, kepada Adam, menjadi tidak tunduk juga. Karena Adam memberontak, maka ciptaannya juga memberontak. Tanah yang tadinya subur harus dikelola. Dengan berjerih payah, engkau harus memenuhi kebutuhan. Karena semuanya karena pemberontakan. Matius 5 ayat 48 dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Pemahaman sempurna dalam bahasa Yunani dikatakan teleios, yang berarti dewasa, penuh, matang, sempurna. Artinya, sempurna itu adalah ketika manusia itu sinkron dengan Allah. Apa yang diperintahkan Allah, apa yang dikehendaki Allah, kita lakukan dengan sempurna, penuh, genap. Jadi menjadi sempurna adalah perjalanan manusia dalam menggenapi apa yang menjadi kehendak dan rencana Allah. Jalan untuk menjadi sempurna di dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi, yang membuat manusia sulit sempurna karena manusia mayoritas dan hampir semuanya masih mengikuti keinginan dunia. Istilahnya daging, keinginan daging. Tetapi berubahlah oleh pembaruan akal budimu. Nah, mindset kita, pikiran kita, itu harus diubahkan dulu. Dengan apa? Dengan firman-Nya. Membaca firman, merenungkannya siang malam, melakukannya setiap hari, jatuh bangun terus di dalam ketaatan dan kesetiaan itu dalam rangka supaya kita tidak serupa dengan dunia ini. Kita menyalibkan kedagingan kita
dan belajar untuk taat dan setia melakukan apa yang difirmankannya, apa yang dikehendaki oleh Allah. Mencari kehendak Allah itu apa? Sangat sulit sekali ketika seorang manusia itu masih didominasi dengan keinginan-keinginan duniawi untuk bisa memahami apa yang menjadi kehendak Allah. Boleh dibilang kan? Tidak mungkin. Caranya adalah penaklukan diri. Dengar firman, alami setiap hari, lakukan, gagal lagi, ulangi lagi, terus begitu. Prosesnya namanya sekolah kehidupan. Tidak jaminan seseorang yang memiliki pendidikan tinggi mungkin dalam sekolah teologi ya, itu bisa menjadi pelaku firman-Nya setia dan setia. Kalau tidak disertai dengan penaklukan diri. Ada banyak yang kejadian ketika semakin pandai, menjadi semakin liberal. Karena tidak disertai dengan penaklukan. Dalam bidang hal-hal apapun, betapa sulitnya orang kaya masuk surga jika tidak disertai dengan penaklukan diri. Kerendahan hati. Karena semua potensi diberikan Allah, tetapi memang harus disertai dengan takut akan Tuhan. Sebab takut akan Tuhan adalah awal dari segala hikmat. Kekayaan tidak salah, kepandaian tidak ada yang salah, jabatan tidak ada yang salah. Tetapi ketika itu tidak disertai dengan penaklukan diri, akibatnya adalah menyeret orang tersebut untuk menjadi serupa dengan dunia. Menikmati semuanya itu, tidak mempersembahkannya kepada Tuhan. Fokus hidup manusia ciptaan baru. Nah, kita harus paham bahwa skala prioritas hidup kita adalah satu, dari semua ciptaannya, ciptaan Tuhan, yang terpenting adalah manusia. Di luar itu secondary. Kenapa begitu? Karena memang untuk manusia itu, Tuhan Yesus, firman yang jadi manusia, itu datang. Bukan untuk sebuah jabatan manusia, bukan supaya kita berhasil dalam bisnis, bukan sebagai untuk supaya kita sehat sejahtera, bukan. Tetapi manusianya itu sendiri yang paling penting. Kenapa begitu? Sebab setelah manusia jatuh di dalam dosa, maka semuanya akan ada akhirnya. Bumi akan lenyap. Orang percaya, orang yang hidup benar akan kembali kepada Bapa, dan segala sesuatu itu lenyap. Berapapun yang kita punya, berapapun kekayaan yang kita miliki, berapapun aset yang kita miliki, berapapun hebatnya jabatan yang kita miliki, pengaruh yang kita miliki, tidak akan kita bawa mati. Semuanya akan lenyap. Nah, celakanya, banyak orang akhirnya jadi disorientasi, nggak ngerti gitu ya. Yang menjadi fokus dalam hidupnya tuh yang dicari itu apa? Ya, ketika hidupnya sederhana, biasa-biasa aja, nggak punya pengaruh, nggak punya harta banyak, nggak punya jabatan hebat, lempeng-lempeng aja, lurus-lurus saja. Tetapi ketika sudah merasa menjadi kuat, merasa bahwa mampu untuk mengatur dirinya sendiri, bahkan mengatur orang lain, bahkan melakukan yang jahat di mata Tuhan. Ironis memang, karena lupa begitu ya, seolah-olah bahwa rasanya dengan kemampuan yang saya miliki, saya bisa hidup panjang, umur saya bisa panjang, saya bisa ke dokter hebat, saya bisa mensejahterakan diri dan menikmati semuanya. Tapi kita nggak tahu sebetulnya
usia kita, umur kita tuh nggak tahu berapa. Sewaktu-waktu kita bisa dipanggil. Dan itu nggak kita bawa mati. Semuanya jadi sia-sia. Kalau kita baca lagi di alam Alkitab, Salomo yang memiliki semuanya, boleh dibilang semuanya, yang dia orang paling hebat begitu di muka bumi, dari hikmat, kekayaan, kemasyuran, semuanya. Dia bisa mengatakan segala sesuatunya adalah sia-sia. Dan tahunya belakangan. Awalnya benar. Bahkan yang dia minta pun kepada Tuhan itu benar awalnya. Ketika berkat itu melimpah, lalu dengan hikmatnya, tapi hikmatnya tidak ditundukkan, akhirnya dia mulai berencana gimana cara bikin kerajaan hebat, luas. Perkawinannya akhirnya dia melakukan banyak perkawinan politis. Karena dia tidak menundukkan lagi semuanya itu kepada Tuhan. Nah, sebetulnya ketika kita mulai semakin besar, semakin hebat, semakin pintar, ada satu hal yang harus kita lakukan, yaitu penaklukan diri yang makin hebat. Nah, seorang ibu memiliki peranan penting dalam mengarahkan dan menolong pribadi-pribadi yang dikasihinya agar memiliki prioritas dan orientasi yang benar dalam hidup mereka. Ini juga banyak dilakukan kesalahan. Banyak kesalahan yang dilakukan oleh mungkin banyak ibu-ibu. Mereka pikir karir yang hebat, kekayaan yang melimpah, bisa menjamin kehidupan. Bisa memberikan kebahagiaan. Padahal kebahagiaannya sejati adalah ketika seseorang hidup berkenan kepada Tuhan. Kekayaan, jabatan bisa memberikan kesenangan. Karena orang itu mampu, bisa untuk mengadakan, membeli, melakukan apa yang dia mau. Tapi itu tidak serta-merta selalu memberikan kebahagiaan. Kesenangan iya. Tapi ketika seseorang banyak melakukan kesenangan, namun hatinya itu kosong, itu akan tidak membawa kebahagiaan. Sudah terlalu banyak contoh para artis terkenal yang akhirnya tewas bunuh diri, masuk ke dalam obat-obatan, akhirnya sangat tidak bahagia. Bukan itu kan yang kita cari dalam kehidupan kita. Nah, seorang ibu punya kunci peranan penting ketika membesarkan anak-anaknya, memberi pemahaman bagaimana agar anak-anak itu hidup di dalam takut akan Tuhan, bergantung pada Tuhan. Ketika dunia itu sudah dikutuk oleh karena pemberontakan, maka seorang ibu juga harus memberikan pembekalan bahwa ketika tugas untuk mengelola bumi ini harus juga disertai dengan pengetahuan. Jadi anak-anak juga harus dididik bahwa anak-anak harus sekolah yang benar. Bukan nilai yang baik, bukan hanya semata-mata nilai baik, tetapi pemahaman yang benar. Kebayang ya kalau misalkan sekolah jadi insinyur gitu ya, konstruksi sipil, bangun bangunan, dia bisa nilai baik, tapi hasilnya nyontek. Kebayang kalau diberi tanggung jawab untuk membangun bangunan tinggi. Pemahamannya bisa salah, korbannya bisa banyak. Oleh karena bangunan yang tidak benar. Jadi seorang ibu harus memberi arahan. Dan ketika si anak bertumbuh menjadi pribadi yang kuat, mendapatkan berkat, si ibu juga dari awal harus mendidik bahwa ketika
diberkati dengan berlimpah, dia harus teringat dengan doa Bapa kami. Berikanlah makanan kami yang secukupnya. Hidup kita bisa berlangsung bukan karena kekayaan kita, tetapi oleh karena pemeliharaan Tuhan. Ada kesehatan yang Tuhan beri. Ada juga mungkin harta. Ketika diberi banyak, bukan serta-merta bahwa harta itu milik kita sepenuhnya untuk kita nikmati sepenuh-penuhnya, memuaskan keinginan kita. Tapi ada pihak-pihak lain yang harus kita bantu juga. Kita menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Jadi orientasi ketika, saya ingat gitu ya, dengan khotbahnya Pak Bigman. Orang Kristen tuh nggak perlu khawatir. Kalau dia menyadari panggilan hidupnya, aku dipanggil untuk melayani Tuhan. Ketika aku diberi tanggung jawab, aku harus menyelesaikannya dengan baik. Ketika aku menjadi karyawan yang baik di kantor, mengerjakan sepenuh hati, tentu saja akan bahasa sekarang di manajemen namanya KPI, Key Performance Index. Kalau KPI yang banyak, baik, tinggi, pasti perusahaan yang baik akan memberikan reward, akan memberikan jabatan dan tanggung jawabnya lebih besar. Tentu saja kesejahteraannya pasti juga meningkat. Kalau tidak juga diberikan itu oleh perusahaan, betapa mudahnya Tuhan akan memindahkan orang yang baik, anak Tuhan yang baik, takut akan Tuhan, jujur, kerja keras, pindah ke tempat lain. Emas tetap akan jadi emas, begitu. Jadi, motivasi kerja, melayani Tuhan, itu jauh lebih penting, begitu ya. Berikutnya, ibu jasmani dan rohani. Nah, kalau menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ibu adalah seorang wanita yang telah melahirkan anak. Sebutan kepada seorang wanita yang telah bersuami, maupun panggilan yang lazim kepada seorang wanita dewasa, apakah sudah bersuami atau tidak. Melahirkan anak. Nah, meskipun seorang wanita tidak memiliki anak, apakah karena keputusan untuk melajang, ataupun tidak dikaruniai oleh Tuhan, tetap memiliki sifat keibuan yang sangat dibutuhkan dalam masyarakat, misalnya kesabaran untuk membimbing, mengayomi, dan menasihati orang-orang muda. Jadi, tidak serta-merta seorang ibu itu diartikan bahwa karena dia punya anak. Enggak. Tapi dia bisa punya anak-anak lain yang mungkin bukan darah dagingnya, tapi dia didik, dia asuh untuk menjadi pribadi yang seperti Tuhan inginkan. Tentu saja tantangannya ketika sebelum mendidik, maka dirinya sendiri harus upgrade gitu ya, harus mendidik dirinya sendiri dulu. Dalam pribadi yang kokoh, hidup dalam iman yang benar kepada Tuhan. Sehingga apa yang diajarkan lewat contoh hidupnya, lewat perkataannya, itu sinkron. Orang lain bisa lihat, anak-anak didik bisa lihat. Beda loh, beda orang yang ketika mengajar dengan kasih oleh karena pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan, dengan orang yang mengajar hanya dari teori saja, itu rasanya beda. Ada selain dari pikiran nulis, tapi ada hubungan emosional yang membuat anak-anak didiknya ini respect. Ibu-ibu yang hidup benar di hadapan Tuhan, menjalani panggilannya sebagai seorang ibu, adalah menjadi pengajar-pengajar yang hebat buat anak-anak. Baik buat anak-anaknya sendiri, maupun buat anak-anak orang lain. Bisa jadi dia jadi seorang ibu, bisa jadi dia jadi seorang guru sekolah minggu. Ketika seorang wanita
matang, dewasa, menghidupi firman Tuhan dalam kehidupannya, maka ketika semua perkataannya dia, ketika dia sampaikan memiliki kuasa. Kenapa? Karena dia memang menjadi saluran Tuhan, saluran berkat Tuhan untuk orang-orang lain, untuk anak-anak didiknya. Dia bukan hanya sebagai calo begitu ya, mengajarkan hal yang baik, tapi dia tidak melakukannya. Tragis yang kayak gitu tuh tragis. Tidak jarang wanita yang tidak memiliki anak biologis bisa mengasuh lebih banyak anak daripada ibu yang punya anak biologis. Contoh terbesar yang pernah kita lihat adalah Mother Teresa. Bagaimana dia bisa mengasihi orang-orang miskin, anak-anak jalanan yang terhilang, terlantarkan dengan kasihnya. Dia menjadi contoh yang hidup itu. Dia tidak punya anak, tapi dia menjadi ibu dari banyak anak. Banyak penelitian yang menunjukkan besarnya pengaruh didikan ibu terhadap perkembangan anak, baik secara fisik, kognitif, emosional, dan sosial. Salah satunya, anak mendapat cukup kasih sayang dari ibunya cenderung lebih mampu berempati dan berasosiasi dengan baik dengan sekelilingnya. Jadi, kalau something wrong dengan anak yang tidak bisa berempati, itu bisa jadi anak tersebut salah mengalami didikan. Ibu adalah sekolah dan guru anak yang pertama-tama sebelum dia sekolah, di sekolah formal. Secara natural lebih melekat dengan anak terutama di tahun-tahun pertama dalam kehidupannya. Dalam mendidik anak, setiap ibu memiliki doktrin masing-masing, caranya masing-masing, seperangkat kebenaran yang dipegang teguh, dijalankan, dan dalam hal motivasi, tujuan, serta cara yang dianggap terbaik. Nah, doktrin ini terbentuk dan tersusun di dalam alam bawah sadar ataupun dalam alam sadar ataupun bawah sadar yang berasal dari adat istiadat budaya turun-menurun atau pengetahuan yang diterima dari sekolah formal ataupun informasi dari media cetak atau elektronik, artinya semua info, atau dari ajaran agamanya, pengalamannya atau pengalaman orang lain yang diterimanya sebagai kebenaran. Jadi bekal menjadi seorang ibu adalah bagaimana dia berada dalam lingkungan yang tepat, mengkonsumsi informasi yang tepat, agar ketika dia memiliki anak kandung atau anak didiknya, bisa memberikan informasi dan pengajarannya benar. Mengenai tujuan, umumnya para ibu menginginkan anaknya menjadi anak yang baik, kepada orang tua, berguna bagi masyarakat, sukses dalam studi, dan banyak hal lain. Ada ibu yang mendidik anak dengan motivasi supaya anaknya menjadi yang terdepan di masyarakat. Dan mereka menjadi keluarga yang ternama. Ada juga loh terselip ambisi orang tua, begitu ya. Menaikkan derajat sosial. Ada ibu yang mendidik anak karena merasa itu adalah natural, wajib dilakukan seorang ibu. Nah, ada banyak tips, metode untuk membesarkan anak. Tetapi Alkitab adalah kebenaran yang sejati. Sumber hikmat kita dalam mendidik anak agar seturut dengan kehendak Tuhan. Ini kunci. Bukan berarti pelajaran di sekolah nggak penting, penting banget. Tetapi Alkitab juga menyatakan takut akan Tuhan adalah awal dari segala hikmat. Jadi harus ada dasarnya dulu, lalu pengetahuan, knowledge, ilmu, teori-teori itu dia baru mengikutinya. Karena kalau nggak begitu, bisa jadi pengetahuan tambahan semakin hebat, tapi justru malah mencelakakan dirinya dan diri orang lain. Sebagai seorang ibu, ia harus menjadi role model, contoh nyata dalam keluarganya.
Nggak bisa cuma sekedar perintah, jangan ini, jangan itu. Tapi dia harus memberi contoh, menjadi saksi. Perintah menjadi saksi, panggilan amanat agung itu dimulai dari keluarga. Bukan mulut kita yang rajin khotbah, menceritakan, tapi bagaimana orang di sekeliling kita bisa melihat kehidupan kita, bahwa firman itu hidup dalam kehidupan kita. Kalau kita mengajarkan kasih, kasih itu nyata dalam kehidupan kita. Kasih itu juga berbeda loh, kasih dan kasihan itu beda. Kalau kasihan bisa jadi bagaimana supaya kita bisa menyenangkan orang itu. Kita kasih semua yang dia mau, itu kasihan. Tapi kasih kadang-kadang harus ada hajaran juga. Bukan dengan kekerasan, tapi bentuknya disiplin, didikan, ada tarik ulurnya juga. Kita tidak memberikan sebelum pada waktunya, karena itu tidak akan menyalahkan anak tersebut, gitu. Itu kasih. Tuhan juga begitu. Tuhan tidak memberikan semua yang kita inginkan untuk menyenangkan hati kita, karena dia sayang sama kita, enggak. Kalau itu tahu bahwa itu akan mencelakakan kita, merusak tujuan awalnya, itu tidak diberikan pada kita. Demikian juga kita sebagai orang tua harus mengerti bagaimana kita bersikap mengasihi anak-anak kita sesuai dengan caranya Tuhan. Menyatakan kasih Tuhan dalam membesarkan dan mendidik anak. Hidup dalam iman yang benar, yaitu taat dan setia melakukan kehendak Allah dalam pimpinan Roh Kudus. Kenapa begitu? Ya, kita masih punya kehendak bebas. Boleh nggak punya keinginan? Boleh. Nyatakan saja kepada Tuhan, lalu lakukan, dan hasilnya serahkan pada Tuhan. Karena apa? Seringkali dalam kehidupan kita Tuhan mengizinkan adanya kelokan, benturan dalam hidup kita, untuk supaya kita kembali kepada arah yang benar. Fokusnya adalah menggenapi rencana Tuhan dalam hidup pribadinya. Kita harus bergumul, cari tahu, Tuhan maunya apa sih yang dalam hidup kita. Mungkin panggilannya sebagai ibu rumah tangga aja. Nothing's wrong with that. Gitu. Nggak ada yang salah dengan itu. Jadilah ibu rumah tangga yang memang berkenan kepada Tuhan. Wanita karir tidak serta-merta selalu lebih hebat daripada ibu rumah tangga. Kedua, menjadi fasilitator kasih Allah dalam keluarga. Supaya anak-anak kita tahu bagaimana kasih Allah itu. Lewat ibunya, lewat orang tuanya. Dan kita nggak bisa kontrol anak-anak kita terus-menerus dalam kehidupan kita. Ada saatnya ketika anak-anak itu sudah keluar, sudah dewasa. Menghadapi permasalahan hidup, tantangan hidup. Ada kalanya kita harus rela mengajar mereka untuk tahu bahwa hidup di luar itu tidak selalu seindah di dalam rumah. Nggak apa-apa. Kegagalan biasa. Yang penting adalah bangkit kembali. Fasilitator. Ketika dia menikah, Alkitab dikatakan bahwa maka mereka akan keluar dari rumah orang tuanya. Kita nggak bisa kontrol lagi. Saat-saatnya ketika menanamkan investasi kasih Allah. Pengajaran ketika mereka sedang dalam naungan kita. Nah, banyak orang akhirnya nggak sedikit yang kebablasan. Sudah menikah, campur tangan, terus akhirnya malah mertua-mertuanya bikin berantakan keluarga anaknya. Karena campur tangan terus begitu. Terlambat. Mendidiknya sebelumnya. Gitu. Tanamkan nilai-nilai yang nilai-nilai ilahi. Gitu. Menjadi fasilitator. 3, menjadi terang dan berkat bagi sesama. Ya, menjadi terang. Artinya kita harus terang dulu. Nggak bisa cuma ngomong aja, tapi ya, karena saya jumpai juga gitu.
Banyak orang ngomongin tentang firman Tuhan, dikit-dikit ngomong ayat Alkitab, tapi kehidupannya nyebelin gitu loh. Ini kok nggak sinkron ya? Apa yang diomongin sama yang dilakukan. Perbuatan kita berbicara jauh lebih keras daripada perkataan kita. Nah, ibu-ibu dalam Alkitab. Contoh pertama adalah Isabel, istri Ahab. Jelas, kita tahu bagaimana karakter Isabel. Jauh dari takut akan Tuhan. Dia menghasilkan anak-anak yang tidak takut akan Tuhan juga. Yang membawa penghukuman bagi bangsa Israel. Kalau istilahnya psikologi namanya tipenya alpha female. Alpha itu yang memimpin, dominan begitu. Bahkan suaminya juga disetir. Anak-anaknya kuat dalam pengaruhnya dia. Dan celakanya, orang-orang dengan karakter demikian tidak disertai dengan takut akan Tuhan, dampaknya sangat merusak. Contoh yang kedua ada Eunike, ibu dari Timotius. Sejak mudanya, bahkan kalau diurut lagi dari neneknya Timotius, itu memang wanita-wanita yang mengasihi Tuhan. Hidup dalam kebenaran. Dampaknya adalah anak-anak yang takut Tuhan, mengasihi Tuhan juga. Walaupun mungkin ada ya fakta dalam kehidupan adalah ada yang orang tuanya takut Tuhan, anak-anaknya tiba-tiba menjadi nggak takut Tuhan. Karena memang kita nggak bisa kontrol keturunan kita sepenuhnya begitu. Tetapi lakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya ketika masanya menjadi tanggung jawab kita. Karena setiap pribadi bertanggung jawab kepada Tuhan. Yang ketiga adalah Maria, Ibu Yesus Kristus. Kalau boleh dirunut adalah kenyataannya dijumpai Maria dalam hidupnya. Hidup melayani Tuhan tidak selalu dijauhkan dari permasalahan hidup. Sejak dari kelahiran Yesus, Maria mengalami perjalanan yang sulit. Bahkan Yusuf meninggal terlebih dahulu. Kebayang ketika Maria dipilih Tuhan untuk mengandung bayi Yesus. Pada waktu itu, ketika seorang wanita dijumpai hamil duluan, hukumannya bisa mati, bisa dirajam. Tapi Maria mau taat melakukan itu. Tuhan bicara dengan Yusuf untuk menikahinya. Resiko itu Maria mau tempuh sejak dari mudanya. Nyawanya mau dia persembahkan kepada Tuhan. Dia mau ambil resikonya ketika dia mau memutuskan taat setia melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Dan banyak orang percaya bahwa ketika mengikut Tuhan semua jalannya smooth. Yang miskin jadi kaya, semua permasalahan dicabut. Yang sakit jadi sehat semuanya, permasalahan hutang piutang selesai. Nyatanya nggak begitu dengan Maria. Mengandung Yesus Kristus, dia harus menjalani perjalanan yang sulit. Bahkan untuk melahirkannya pun sulit. Dapat tempatnya nggak layak. Ketika besar sedikit dia harus lari. Karena diburu-buru akan dibunuh oleh Herodes. Ke Mesir. Nggak gampang. Tapi hebat. Saya lihat bahwa Maria itu pribadi yang taat dan setia. Kuncinya itu. Dia jarang muncul ke permukaan begitu ya. Ada tafsiran ketika perkawinan di Kana, saya baca-baca, bisa jadi waktu itu Yusuf sudah meninggal. Kenapa? Biasanya kalau ada perkawinan, suami istri yang datang. Tapi waktu di perkawinan di Kana, tidak disebutkan Yusuf bersama-sama dengan Maria, tapi Yesus yang menyertai Maria.
Pengenalan yang benar akan Allah memampukannya untuk terus berjuang mengatasi permasalahan hidup. Ketika kita berdoa, ketika menghadapi permasalahan, bisa jadi Tuhan menjawab dengan menyelesaikan permasalahan kita. Bisa jadi masalah kita penyelesaiannya agak tertunda, supaya kita terus bergantung pada Tuhan. Bisa jadi Tuhan membiarkan lama, tetapi memberi kita kekuatan untuk bisa menanggungnya. Itu semua bentuk perjalanan iman. Allah mengerti dan sanggup memelihara Maria setelah ditinggalkan Yesus. Dan oleh karena ketaatan dan kesetiaannya, Maria dimuliakan Allah. Taat dan setia contoh yang diberikan oleh Maria. Dalam Yohanes 19 ayat 25-27, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. 26, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, jadi Tuhan Yesus melihat ke bawah, itu ada ibunya Maria dan murid dikasihinya, yaitu Yohanes. Berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Jadi, ibu, inilah anakmu. Yohanes ini akan menjadi anakmu juga, anak rohaninya. Dialah yang akan merawatmu. Dan sejak itu memang Maria tinggal bersama dengan Yohanes. Bahkan ketika pindah dari Yerusalem ke Efesus dan sebelum mati balik lagi ke Yerusalem, dia tinggal sama Yohanes. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Artinya, Tuhan Yesus melihat bagaimana perjuangan dan taat kesetiaannya Maria. Dan Maria, Tuhan ingin Maria menjadi inspirasi bagi murid-muridnya dalam hal ketaatan dan kesetiaannya. Di luar itu, Tuhan ingin bahwa murid-muridnya menghormati Maria sebagai ibunya, merawatnya. Perjalanannya tidak mudah. Tetapi Allah tahu bagaimana memelihara kita, orang-orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, untuk terus dipelihara dengan caranya. Allah ingin setiap umatnya menjadi sempurna, menyelesaikan semua pekerjaan, panggilan yang diberikan Allah hingga tuntas. Tentu saja Maria punya pengalaman selama bertahun-tahun, 33 tahun bersama dengan Tuhan Yesus. Ada hal-hal yang mungkin diceritakan, tapi tidak dinyatakan dalam Alkitab. Tapi saya percaya bahwa murid-muridnya bisa melihat dan bisa banyak diskusi dengan Maria. Sehingga para murid itu juga semakin bertumbuh. Maria juga memberikan pengalaman hidupnya kepada wanita-wanita, mungkin janda-janda juga, menguatkan mereka. Jadi ketika Yesus mati di atas kayu salib pun, tugas Maria belum selesai. Tuhan ingin Maria menjadi berkat, menjadi inspirasi, menyelesaikan tugasnya sampai akhir. Tuntas, sempurna. Panggilan seorang ibu penting sekali. Karena kalau kita tahu bedanya laki-laki dan perempuan, laki-laki lebih mengandalkan rasio begitu ya, tapi perempuan lebih ke perasaan, kepada hati, lebih hati begitu. Dan memang ini panggilan khusus buat para ibu.
Bagaimana supaya orang-orang yang dikasihinya, anak-anaknya bisa merasakan kehangatan kasih Tuhan. Jadi saya kebayang kalau ada ibu yang tidak mengasihi anak-anaknya begitu ya. Kasihan banget. Ada ibu-ibu yang salah dalam mengasuh, memberikan doktrin-doktrin yang salah ketika dia membesarkan anak-anaknya. Saya kebayang betapa beratnya beban yang harus dijalani oleh anak-anaknya. Berdoalah agar saya punya 2 anak perempuan, dan semoga bahwa anak-anak bisa bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang kuat, menjadi wanita yang tangguh dan takut akan Tuhan. Mengenai masa depan, saya sebagai orang tua, sebagai ayah, mempersiapkannya aja, membimbingnya, mengarahkannya. Karena berikutnya masa depan adalah perjuangan mereka. Biar mereka bergaul sendiri dengan Tuhan, berperkara sendiri dengan Tuhan, agar iman mereka tumbuh oleh karena pengalaman pribadi. Saya hanya memberikan perbekalan, demikian juga ibu-ibu, hanya memberikan perbekalan yang benar. Cara berpikir yang benar, bagaimana berpikir dari sudut pandang Tuhan, bukan sudut pandang dunia. Apa yang akan membuat mereka bahagia? Saya share kepada mereka prinsip-prinsip yang benar. Hanya itu yang bisa kita lakukan.